Onyx Radio 88.7 FM Inspiring Your Life. Saatnya kamu bakalan dengerin Berisik sahabat Onyx untuk edisi hari ini Sabtu 3 Februari 2024. Nah, kali ini Berisiknya ngulas seputaran politik. Aduh, kalau ngomongin politik ya nggak lepas nih dari sosok beliau sahabat Onyx, di mana beliau juga udah cukup lama kalau masuk di dunia politik nih. Ada Pak Andi Ahmad Mutawali atau yang lebih akrab kita kenal ada Pak Andi Welly. Selamat pagi Pak. Alhamdulillah, selamat pagi. Selamat pagi Besti. Ini panggilannya biasanya beb-beb gitu ya, deh. Itu supaya lebih menyatu gitu. Oh gitu. Pak izin Pak, mic-nya Pak bisa lebih dekatkan Pak. Siap. Nah kan biar kedengaran nih suara-suara rakyat ya. Iya. Oke, Pak Andi Welly. Ini kemarin kita kenal juga sebagai Ketua KNPI Kota Balikpapan periode 2018-2021. Siap, benar Pak ya? Betul. Dan juga sahabat Onyx ya, beliau nih lagi nyalek nih, ya kan? Jadi siap-siap aja Balikpapan Utara ya akan kehadiran sosok inspiratif, dan sahabat Onyx juga bisa dapetin banyak banget hal-hal yang menarik di pagi hari ini bersama beliau Pak, mungkin kita sebut aja Pak Andi Welly ya, Andi izin Welly, ya. Caleg DPRD Kota Balikpapan untuk Dapil Balikpapan Utara nomor 4. Empat partainya, calegnya nomor 4. Pas banget deh ya, solid. Nomor 4 sahabat Onyx ya, dari Partai Golkar, golongan karya. Pak, kenapa sih Pak tertarik dengan, kita sebut dulu deh KNPI, tertarik dengan organisasi kepemudaan? Ya kalau bicara tertarik itu mungkin bagian daripada hobi kali ya. Hobi? Maksudnya gimana nih hobi? Hobi berorganisasi. Karena hobi ngumpul-ngumpul, banyak orang. Banyak berisik. Kan begitu. Yang jelas kan gitu. Jadi yang jelas tapi tentunya berisik itu harus berisi. Betul. Jangan cuma aja berisik, cuma tong kosong gitu. Nyaring bunyinya. Ya, jadi kita berisiknya harus berisi. Setuju. Kenapa di organisasi ya? Itu bagian pertama, satu hobi. Kenapa itu hobi? Ya bagian supaya banyak relasi. Kan untuk apa nih? Korelasi untuk apa dulu? Paling tidak yang pertama banyak teman, banyak saudara. Yang jelasnya banyak rezekinya, panjang umurnya, kayak gitu. Kalau berbicara organisasi, pucuk tertinggi itu kan di KNPI. Jadi itu kan organisasi kepemudaan yang wadahnya berhimpun. Jadi memang kalau kita bicara organisasi, saya ini sudah mulai dari bawah memang. Dari bawahnya gimana Pak? Ya, jadi mulai tingkat kelurahan. Oh, memang aktif. Dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat kota. Jadi bukan kabrit. Apa tuh kabrit? Karbit. Oh, karbit, betul. Gitu. Yang tiba-tiba masuk aja ya, nggak ada ilmunya. Ya, jadi kita memang sudah terukur gitu loh. Betul. Jadi memang kalau kita bicara organisasi, alhamdulillah saat ini kalau bicara popularitas mungkin di Balikpapan ya, nggak sombong-sombong amat sih, kalau popularitas mungkin di atas 80% lah. Betul. Tapi mukanya Bapak memang familiar kok ya. Kemarin habis lihat di baliho soalnya. Tapi tak kena angin kan balihonya kan. Aman, nggak robek ya Pak ya. Tapi nanti harus dicoblos tuh, dirobek tuh ya pas di hari H tuh. Bukan dipilih, ya. Dicoblos ya. Kalau dipilih mungkin kita banyak memilih ya kan. Pilihan banyak. Betul, setuju. Ya, lanjut deh, gas deh. Gas. Oke. Di KNPI berarti satu periode 2018-2021. Apa yang Bapak dapat dari di periode tersebut Pak, selama menjabat tersebut? Banyak sih kalau kita mau bilang capaian-capaian pada saat saya menjabat Ketua KNPI itu sudah cukup luar biasa, termasuk mendapat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga itu Kota Layak Pemuda gitu. Termasuk saya menerimanya langsung itu. Nah, ini se-Indonesia berarti? Se-Indonesia. Wow. Termasuk Balikpapan masuk. Kalau kita bicara Kota Pemuda untuk reward dari Kaltim atau sudah sering kali gitu loh. Jadi memang kita membangun yang namanya saya ciptakan pada saat itu namanya BPBD. Jadi BKPB. Nah, jadi itu kebencanaan. Jadi tingkat sosialnya lebih tinggi. Jadi teman-teman di KNPI pada saat itu baru saya dilantik langsung sudah ada tsunami di Palu. Jadi kita langsung eksekusi. Pada saat itu pemuda se-Balikpapan itu kumpul dengan komunitas Jalan Dana, dapat 350 juta dalam waktu 1 hari. Dan waktu itu KNPI langsung mengeksekusi langsung ke Palu. Saya yang berangkat.
gitu loh. Oke. Menggunakan kapal Pak Wali Kota waktu itu dipinjamkan gitu. Teman-teman Balikpapan pada saat itu solid. Jadi tingkat sosialnya itu sangat luar biasa. Setiap ada bencana, waktu saya jabat KNPI itu banyak kejadian-kejadian yang aneh. Yang pertama banyak bencana-bencana, yang kedua yang paling bencana anunya adalah COVID. Oh iya betul, masuk periode COVID ke 2019 jadi kita kan. periode COVID dari 2018 sampai 2019 puncak-puncak ke 2020. Waktu itu saya diamanakan sih sama teman-teman se-Balikpapan untuk menjadi ketua relawan COVID. Alhamdulillah nggak pernah kena COVID. Alhamdulillah, sehat-sehat semua ya. Itu artinya sahabat Onyx ya, di KNPI aja sukses ya kan untuk kepemudaan, bawa nama kota Balikpapan di Indonesia. Apalagi kalau sudah menjabat di Dewan. Ya, masuk. Itu luar biasa. Dan pastinya juga punya peluang-peluang besar untuk berkontribusi di kota Balikpapan lebih besar lagi nih, Pak ya. Insya Allah. Karena memang itu suatu tujuan. Betul. Karena memang kita ini kan harus bermanfaat, khususnya Setuju, untuk Pak. Balikpapan. Pada umumnya Balikpapan, khususnya untuk di Balikpapan Utara. Kita akan betul. rubah itu Balikpapan Utara. Rubah nih, nah nanti merubah gitu. seperti apa nih sahabat Onyx ya. Tapi nih Pak, mungkin Sani mau nanya dulu nih. Kebetulan kan Sani juga warga Balut juga nih, Balikpapan Utara ya. Apa sih yang Bapak ketahui tentang Balikpapan Utara? Oke. Kalau saya melihatnya Balikpapan Utara ini yang pertama, dia terbesar dan terluas di kota Balikpapan. Jumlah penduduknya itu kurang lebih 200 ribuan lebih. Hampir separuh penduduk Balikpapan itu ada di Balikpapan Utara. Ini bicara penduduk, populasinya. Jadi kalau kita bicara DPT, Balikpapan Utara itu 127 ribu sekian. Jadi terbesar di Balikpapan. Makanya di sana kota untuk kursinya 11 kursi. Jadi cukup luar biasa. Potensi yang sangat luas di Balikpapan Utara itu harus kita melek. Gitu lah. Cuman memang kebanyakan mau menjadi seorang ketua dewan itu sebenarnya kalau saya melihatnya sih tidak ada visi misi sih. Kita bukan jabatan eksekutif. Kadang-kadang di sini kan teman-teman menangkapnya itu seolah-olah kita ini eksekutif gitu loh. Jadi apa eksekusi apa? Jobs politiknya kita itu eksekutif. Jadi kita tidak. Jadi yang maksud saya itu anggota dewan itu adalah yang sampai dengan tema pada hari ini yaitu berisik. Tapi harus berisi. Berisik. Gitu. Berisik dan berisi. Berisi. Betul. Jadi karena kenapa? Kalau saya melihat, kalau kita membicara visi misi, itu visi misinya Pak Wali Kota. Kita ini sebagai perwakilan dari rakyat, kita ini yang mau menuntut visi misi Wali Kota. Perpanjangan tangannya. Gitu loh. Betul. Jadi kayak gitu bahasanya. Jadi supaya jangan dibalik-balik nih. Jadi jangan sampai kita ini belum jadi anggota dewan aja sudah salah mengimplementasikannya atau pola pikirnya salah. Yang punya visi misi itu adalah wali kota, kan gitu. Kita ini punya misi, visi tidak ada, misi kita punya. Misinya apa? Mengejar dan menuntut apa visi misi itu untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat yang kita. Tapi kan gini Pak ya, kadang-kadang orang awam itu kan mungkin sudah terdoktrin atau sudah terbiasa dengan yang namanya visi misi, yang namanya janji-janji. Nah, ya kan, dimana dan pastinya juga apa ya, jadi sesuatu hal yang lumrah nih. Betul. Sepertinya di dunia politik baik yang di legislatif ataupun di eksekutif ya. Nah, kalau Bapak sendiri nih kalau bicara tentang tadi tentang apa janji-janji, tentang visi misi, walaupun Bapak tidak terlalu kesana, tapi apa sih Pak yang sebenarnya nih yang ingin Bapak janjikan untuk Balikpapan Utara? Kalau mau bicara janji ya, dan ini kita harus implementasikan dan harus realisasikan. Potensi apa yang tadi saya bilang tadi, potensi Balikpapan Utara ini sangat menjanjikan. Karena kenapa? Balikpapan Utara ini ujung tombak atau pintu gerbang menuju ke EKN. Setuju. Jadi kita ini harus bagaimana? Kalau kita melihat saat ini kondisi Balikpapan Utara itu sangat luar biasa teh. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Yang pertama dari segi kemacetan, kepadatan penduduk sudah sangat luar biasa. Lahan sudah semakin luas, sudah termasuk dari dalamnya itu kemacetan semakin meningkat. Kalau kita lihat di jam-jam sibuk, Balikpapan Utara, khususnya di Jalan Soekarno-Hatta, itu sudah sangat luar biasa kepadatannya. Mungkin kita kan tinggal di Balikpapan Utara, bisa merasakan dampak. Nah, jadi kalau saya melihatnya, visi misi wali kota jelas. Pertama satu, penanganan banjir. Nah, ini yang perlu kita tekankan dulu.
Nah ini yang perlu kita kejar di barang ini kan gitu. Yang kedua penerangan jalan. Yang ketiga penyebar luasan jalan-jalan atau pelebaran jalan-jalan atau jalan-jalan alternatif. Saat ini sudah ada tembus dari utara ke timur. Jadi sudah tidak lagi melewati kota. Tidak perlu lagi melewati selatan. Nah ini yang perlu kita gaskan. Nah ini yang perlu kita realisasikan. Balikpapan Utara ini ke depannya harus banyak jalan-jalan alternatif. Pengompasan. Contoh dari Kilo 23 itu bisa tembus langsung ke Balikpapan Timur, ke Tritip. Nah ini yang saya kejar. Nah gitu. Jadi supaya ada alur penyebar luasan, jadi tidak menumpuk di depan Hotel Platinum tuh bek gitu kalau sudah jam 5. Kerasa banget ya. Kita juga patut bersyukur dengan adanya Grand City, itu juga sebagai pemecah arus. Nah jadi itu satu. Nah jadi yang kedua, kalau berbicara misi saya bukan PC, ya kan. Misi saya yang kedua adalah saya mau menciptakan destinasi di Balikpapan Utara. Di Balikpapan Utara. Jadi destinasi. Jadi untuk khusus di Balikpapan Utara, Kelurahan Muarapak nih, saya di situ akan membuat tulisan destinasi perekonomian. Nah, di situ kan ada Pasar Ramayana, kan gitu-gitu dan sebagainya kan. Kalau untuk di Gunung Samarinda Baru, saya buat destinasi kuliner. Di Kampung Timur itu semua penjual mau beli apa aja ada. Nah, jadi kita harus pecah-pecah. Destinasi wisata kita masukkan di Karangjoang, ada di situ waduk. Nah, destinasi pertanian perkebunan di situ ada di daerah Kilo di Karangjoang juga ada tanam-tanaman, ada buah-buahan, apa dan sebagainya. Nah ini jadi masyarakat itu begitu mau masuk nanti pintu gerbang Balikpapan Utara di Rapak itu, kita buat sudah plat gitu Mbak. Jadi kita sudah buat semacam papan bahwasanya kalau jadi masyarakat khususnya wisatawan domestik lokal, oh saya mau pingin lihat perkebunan langsung lihat aja di situ sudah Karangjoang. Di sana ada kebun raya. Oh saya mau kuliner mau makan lokal Kampung Timur. Kayak gitu. Jadi itu misi saya itu bagaimana orang tahu dulu, melek dulu. Kayak gitu. Tapi kan sebenarnya Pak, kalau bisa dilihat kan potensi Balikpapan Utara ini juga sudah mulai terlihat ya Pak ya dari sekarang, seperti misalnya kayak di Rapak, itu kan potensi besar banget, orang-orang pada di pinggir jalannya itu aja yang bagian trotoarnya itu cantik banget sudah ya kan. Nah ini mau dikembangkan kembali oleh Pak Andi Welly, insya Allah nanti mungkin ketika sudah duduk di Dewan, apa langkah-langkah yang akan dilakukan dan juga pastinya punya dampak dong untuk warga sekitar juga kalau sekiranya Pak Andi Welly ini memprioritaskan untuk yang namanya destinasi di daerah Balikpapan Utara. Sahabat Onyx jangan kemana-mana, nanti kita bakalan lanjut lagi obrolan kita berisik tapi berisi bersama Pak Andi Ahmad Mutawali, Andi Welly ya. Ini adalah caleg DPRD Kota Balikpapan, Dapil Balikpapan Utara nomor urut 4. Kamu masih di acara Berisik, bicara inspirasi sekitar kita. Masih bersama kita di Berisik tentu Pak Andi Ahmad Mutawali. Dan tadi kita sempat ngobrol-ngobrol terkait potensi seperti apa sih potensi yang ada di Balikpapan Utara, sahabat Oni. Dan ini juga kita ada pertanyaan di interaktif ya Pak Andi Welly. Siap. Dan buat sahabat Oni juga boleh yang mau nanya-nanya silakan. Mungkin kita ini juga nyambung banget sama obrolan kita yang bakalan kita bahas di sesi ini. Dari siapa ini? Coba ada Dokter Catur. Waduh. Oh siap, Pak Dokter. Selamat pagi Pak Dokter. Besti juga nih ya. Morning Onyx terkait dengan program yang disampaikan tadi. Pengembangan di Balikpapan Timur yaitu akses jalan saat ini dengan ada kegiatan di Stadion Batakan. Yang tadi yang Bapak jelaskan yang di kilo berapa tadi? Di yang kilo tembus 8. Iya, yang tembus nanti di Batakan. Ya, betul. Dan lain-lain sangat macet ya kan. Sekali macet banget, boleh nggak strateginya bisa dikembangkan untuk pengembangan bagaimana menghadapi kemacetan dengan adanya penopang warga yang bakalan datang di IKN. Jadi dengan program ini yang disebutkan tadi dengan Bapak, khawatirnya nanti itu bakalan menimbulkan kemacetan yang sangat parah di sepanjang jalan menuju akses Balikpapan Timur. Jadi tahapannya itu dulu kalau bisa. Nah, boleh dijawab Pak? Dokter Catur ya? Iya. Luar biasa. Makasih Beb.
Jadi kalau saya melihat Mbak ya, jadi memang kan kita ini kan orang lapangan kan. Kebetulan saya ini orang lapangan. Lalu hilir Balikpapan Kota, Balikpapan Tengah, Balikpapan Timur, hampir semuanya saya sudah lalui. Dalam artian gang ke gang saya melihatnya. Saya melihatnya khusus tadi apa yang disampaikan di Balikpapan Timur. Kenapa macet? Pertama satu, di jam-jam tertentu di situ kemacetan sangat luar biasa. Di jam pagi, jam masuk sekolah, jam orang masuk kerja, itu pasti macet. Di jam 10 sampai jam 12 itu settle. Di jam 12 itu kebanyakan yang macet, itu yang mau ngisi BBM. Nah ini juga perlu diantisipasi. Yang mau ngetap, yang mau ngantri isi BBM itu sudah memakan jalan yang sangat luar biasa. Bahkan bisa mencapai 2-3 kilo kemacetannya. Nah ini yang paling parah lagi, saya melihatnya. Di sana banyak bottleneck, jadi banyak masukan-masukan gang. Nah ini yang paling parah juga. Contoh ya, kalau kita dari awal nih ya, dari Start Kuda nih, masuk nih Sepinggan. Itu masuk pertama di Borneo Paradiso, itu macet. Karena kenapa? Jalur kendaraan yang mau masuk ke Borneo Paradiso, perumahan, dan in-out-nya. Nah ini juga menimbulkan kemacetan. Itu sudah macet, masuk lagi ke depannya lagi Gang Sepakat, masuk ke atas, mau tembusan Borneo Paradiso, itu juga macet. Masuk lagi ke jembatan, jadi semua perumahan ini ke PJHI lagi lebih puncak macetannya. Nah ini yang harus dipecah. Ini yang bakalan Bapak lakukan nih. Ini yang harus kita pecah alurnya ini. Karena kenapa? Contoh di Borneo Paradiso, itu nanti harus tembus akses ke kilo 8. Oke. Nah, kalau kita melihat dengan waktu itu diberlakukannya lampu merah di tol, mau masuk tol, itu sangat luar biasa kemacetannya. Nah, kenapa kita harus membuat jalan alternatif khususnya di Balikpapan Timur dan di Balikpapan Utara? Penting bagi jam-jam kesibukan. Jadi kayak contohnya nih, yang dari Balikpapan Utara nih, kayak umpama mau wisata nih ya ke Balikpapan Timur, ke Manggar lah atau ke Lamaru apa dan sebagainya, dia tidak perlu lagi melalui Batakan, gitu lah. Dia tidak perlu lagi melalui Sepinggan. Nah, dia bisa langsung potong tembus ke TPA Manggar. ya, Iya, jadi betul. TPA Manggar, jadi nggak perlu lagi dia masuk ke dalam kota. Satu, yang kedua, dari kilo 23, umpama ada dari masyarakat warga kita dari Samarinda nih, langsung mau ke Balikpapan, dia tidak perlu lagi mau lewat tol boleh. Keluar tolnya langsung pas di Manggar situ, di Dodik situ. Kalau dia mau lewat di luar tol, dia itu dari Beruang Madu, kilo 23 masuk, itu keluarnya nanti di Tritip, Gunung Tembak. Nah jadi ini kan sudah mulai memecah alurus. Nah cuman saya melihatnya, yang perumahan-perumahan ini kan tidak pernah dipikirkan. Itu dampak macetnya sangat luar biasa. Di jam-jam kerja nih, bayangkan nih Mbak, dari Borneo Paradiso, kita melihat di situ anggap aja 1.000 rumah lah. Gak usah muluk-muluk lah, kita gak usah bilang atau kita bicara 1.000 rumah yang ada di situ, dan ada penduduk dan ada punya mobil semua. Betul. Ketika jam 7 mau ngantar sekolah semua atau mau kerja, itu macet gak di situ? Macet. Nah, makanya di sini harus dibuatkan jalan tembus ke Sepinggan. Jadi kalau yang ada kerja di Balikpapan Utara kan tidak menutup kemungkinan yang tinggal di Borneo Paradiso ada yang kerja di Kilo, ada yang kerja di Kelandasan, ada yang kerja di Rapak, ada yang kerja di Kebun Sayur. Dia tidak perlu lagi melewati Sepinggan, dia langsung lihat belakang tembus kilo 8. Karena Mukmin Faisal itu sudah sekarang Mbak, dari Balikpapan Selatan ya, dari Sepinggan itu nggak perlu lagi sudah kita mutar lewat MT Haryono, cukup lewat di dalam Mukmin Faisal, kalau nggak salah jalan Mukmin Faisal itu tembusnya ke depan Polda atau tembusnya ke STT Migas. Jadi kalau yang mau kuliah nggak perlu lagi lewat MT Haryono, dia langsung motong tembusnya di STT Migas. Nah ini bagian daripada misi saya, bagaimana, karena kenapa? Kalau kita sudah membiarkan yang masalah kemacetan ini sangat luar biasa. Yang pertama adalah waktu. Waktu kita habis di jalan. Nah itulah fungsinya kita menjadi anggota dewan itu studi banding. Nah jadi kita melihat daerah lain, Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, itu kalau di jam-jam sibuk, jadi bukan Balikpapan saja Mbak. Jadi macet ini bukan Balikpapan saja, hampir seluruh Indonesia. Pola transportasinya harus dibenahi. Jadi kita harus perbanyak fasilitas umum. Nah kayak gitu loh. Jadi kita semacam mobilisasi umum ini itu harus ditingkatkan, dimodernisasikan gitu loh. Karena memang segala sesuatu harus dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan tidak menjadi sebuah kebiasaan. Oke. Berarti kan memang sebelumnya sebenarnya faktor-faktor kemacetan ini udah banyak ya, banyak sekali ya, dan bisa dirasakan. Jadi Pak Andi Welly sendiri hadir, sahabat Onyx ya, untuk memberikan misi yang paling baik banget nih, yaitu pemecahan jalur alternatif diperbanyak lagi. Jalur tembus. Bahkan di perumahan-perumahan pun itu banyak sekali potensi jalur alternatif yang bisa dipecah ya. Benar. Pak ya. Dan terlebih lagi IKN.
Nah, ini yang dikhawatirkan mungkin masyarakat Kota Balikpapan dengan bertambahnya lagi nih Pak penduduk, mobil-mobil ibaratnya bertambah di Kota Balikpapan, itu kan bakalan menambah kemacetan. Oh, itu sangat luar biasa. Itu sangat luar biasa. Bukan lagi menambah kemacetan. Itu bagian daripada yang harus kita pikirkan bersama. Karena kalau tidak kita pikirkan bersama, ini memang kita sih masyarakat Balikpapan ini ya, kalau mau dibilang acuh masih acuh, mau dibilang cuek masih cuek, mau dibilang nggak peduli, tapi peduli. Dalam artian begini loh, Balikpapan ini nggak mau terlalu sibuk-sibuk banget, paling-paling yang kepo-kepo aja sih yang mau sibuk. Kayak istilahnya begitu. Balikpapan ini orangnya yang sabar, santun, Setuju. kayak gitu. Jadi nggak mau terlalu, paling-paling orang bagian yang kepo-kepo aja deh, yang terlalu banyak netizen yang kepo lah, begitulah. Betul. Kayak contoh jalan MT Haryono dikepoin, coba Mbok ya sabar dulu, ini kan masih proses. Ya nggak sih? Nanti kalau sudah bagus kayak contohnya dulu global habis dibully habis-habisan. Habis dicaci maki habis-habisan wali kota habis, tapi sekarang ini kenapa sudah jadi nggak ada yang jempolin? Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Kalau nggak ada bilang loh, wih, alhamdulillah ya jalan global sudah nggak banjir lagi, sudah cantik. Kalau malam terang, kenapa nggak ada yang gituin? Taunya hanya bully aja. Nah, jadi itu sebagian orang aja sih. Itu bukan orang Balikpapan. Betul, setuju. Yakin, itu bukan orang Balikpapan. Itu sudah otaknya didoktrin bukan orang Balikpapan. Betul. Karena kenapa? Saya lahir di Balikpapan dan saya punya teman satu Balikpapan. Tahu karakter orang sifat Balikpapan. Setuju. Ya nggak sih? Betul. Nah, jadi kalau yang kepo-kepo itu netizen kepo itu bukan orang Balikpapan. Yang julid ya, betul. Yang senang lihat orang susah. Betul. Senang lihat orang bahagia, susah melihat orang senang. Nah, ini bukan orang Balikpapan banget gitu. Jadi jangan terprovokator lah. Jangan intinya. terprovokator. Betul. Gitu. Tapi gimana ya Pak? Sedangkan ini dapilnya Bapak sendiri, ini adalah Balikpapan Utara, di mana itu adalah aksesnya IKN ya, akses IKN dimana banyak banget nih orang-orang luar nih yang hadir di sepanjangan wilayahnya Bapak sendiri. Ya, yang pertama kalau kita bicara tentang IKN, satu, pintu gerbang itu ada di Balikpapan Utara. Ini Mbak ya, Iya. mungkin belum kesana kali ya. Di kilo 10 itu nanti pintu gerbangnya tol. Nah, jadi kelurahan Karangjoang yang saat ini di kilo 10 11 itu sudah mau dibongkar Mbak. Jadi sekolahan sudah mau dibongkar, kantor pemadam kebakaran sudah dibongkar, rencana mau dipindah ke kilo 20-an gitu loh. Atau mungkin pemerintah masih mencari lahan. Ini kedepannya nanti ya? Ini sudah bukan ke depannya, ini sudah dibuka. Okay. Jadi akses jalan tol menuju ke IKN itu pintu gerbang itu di kilo 10. Nah, itu sudah banyak pembebasan lahan sampai saat ini. Kan masyarakat belum lihat kan, belum melek. Oh, sudah toh, makanya jalan-jalan ke Balikpapan Utara, khususnya di kilo 10 itu sudah pintu gerbang. Nanti di situ masuk ke tol tembus ke IKN itu cuma 30 menit. Dari kilo 10. Nah, ini kan menambah kemacetan yang sangat luar biasa. Pemerintah pusat itu harus melek melihatnya ini. Makanya dia buat jalan jembatan-jembatan. Nanti di utara itu mah keren, Mbak. Nanti itu masuk dari Karyango, itu kalau saya lihat itu jembatan-jembatan semua. Jadi kita ini seolah-olah itu kayak Jakarta banget sudah lah. Tapi ini hutan gitu lah. Tapi ini Jakarta Selatannya lah ya. Jakarta Selatannya lah. Karena kenapa? Kalau kita melihat jalan satu-satunya akses umum di Balikpapan Utara itu Jalan Soekarno-Hatta. Iya gak sih? Kita bersyukur pertama ada yang namanya perumahan Grand City. Itu memecah arus nih Mbak. Itu banyak menolong dan banyak membantu itu. Lalu pemerintah sudah menembuskan jalan dari STT Migas kilo 8 tembus ke Sepinggan, tembus ke Polda. Itu sudah bagus lumayan. Ada lagi tembus ke TPA. Jadi dari kilo 8 itu masuk ke dalam Mbak, kilo 8, kilo 10, kilo 12 itu masuk ke dalam. Itu tembusnya langsung ke Manggar Mbak. Yang mau ke Manggar bisa lewat situ, yang mau ke Balikpapan Selatan atau mau ada acara di Dom bisa lewat Sepinggan. Nah, jadi itu sudah luar biasa. Jadi masyarakat Balikpapan juga harus melihat tuh. Kalau mau wisata itu sambil wisata Mbak, kan ke kebo apa sih kebun kebo ya. Itu kelihatan Mbak dari situ semua jalannya sudah mulus. Sudah mulus jalannya, sudah mulus. Nah, ini kan yang tidak masyarakat lihat. Taunya cuma kepo, global, interior, das ampal, cuman keponya di situ. Tapi dia nggak lihat tuh di kilo 8 tuh sudah tembus jalanan. Jalan Tepo itu sudah lebar Mbak. Nah, jadi kenapa? Kita ini harus kita pikiran bersama kemacetan ini gitu loh. Belum lagi Jalan Soekarno-Hatta itu, belum lagi masuk di perumahan-perumahan. Semua sepanjang Jalan Soekarno-Hatta itu kiri kanan itu masuk perumahan. Iya, makin padat banget. Jadi kalau jadi sebenarnya. jalur jam-jam sibuk, jam pendidikan, jam kerja itu sangat luar biasa sudah kemacetannya. Makanya jembatan juga itu ada rencana memotong arus dari Karyango. Nah, dari Karyango ke Kampung Baru Ujung itu ada dibuatkan jembatan. Nah, ini bagian misi saya nanti kita gitu loh Mbak. Kita gitu. Jadi intinya
bagaimana Balikpapan ini kita harus benahi transportasinya. Ini karena kenapa? Terlalu banyak orang yang kepo dengan kemacetan. Kita ini nggak biasa dengan macet. Dari Balikpapan Barat aja Mbak, kalau mau ke utara tuh, kalau jam-jam 5, jam-jam setengah 6 itu nggak cukup waktu 1 jam, ya nggak sih? Dari sini ke rumah setengah jam. Nah tuh dia biasanya kita temu 10 Naik menit motor lah ya. itu. Nah, itu naik motor itu. Kalau naik mobil mungkin 1 jaman lah ya. Nah ini karena kita Kalau melihatnya. Tapi insya Allah Mbak, dengan tahun 2024 ini semua jalan-jalan yang sudah terhubung itu terkonek. Kayak contoh yang Teriono itu sudah memecah alur semua. Jadi memang butuh waktu pelan-pelan. Sebenarnya intinya sabar sih. Sabar. Ya? Sabar. Oke, jadi kita tunggu aja tangan-tangan dari pemerintah sahabat Onyx ya. Ini sebenarnya untuk kebaikan juga. Jadi ditunggu aja seperti apa. Tapi kan bisa dibilang kita kalau kembali lagi nih ke dunia politiknya Bapak ya, yaitu dari Golkar, ya kan, golongan karya. Tapi saya tuh tahu Bapak ini sendiri itu udah lama banget. Dari tahun 2009 ya. Iya, benar. Dari tahun 2009 beliau sudah di Golkar Pak ya? Di anggota dewan. Sudah di anggota dewan bahkan. 2009 sudah termasuk. Pertama politik saya di usia ketiga, yang itu usia 30. Masih muda tuh ya, masih muda. Kategori masih anak muda lah pada saat itu ya kan, masih cabe-cabean. Oke. Pak, kalau bisa dibicarain pengalaman sendiri nih Pak, pengalaman di anggota dewan ya kan, itu seperti apa sih Pak? Jadi memang kalau kita mau bicara pengalaman di anggota dewan ya, jadi memang kalau saya melihat kalau kita mau menjadi politikus khususnya mau menjadi anggota dewan, kita harus pernah dan tahu dan paham organisasi. Oke. Ini harus digarisbawahi dulu. Kenapa organisasi? Karena kita jadi anggota dewan ini bukan apa yang dikatakan orang-orang itu. D3, 3D. Datang, duduk, diam, duit. Siapa tuh? Kan gitu. Nah ini yang tidak harus terjadi. Makanya kenapa saya selalu ketika saya berkampanye, bersosialisasi, menjadi narasumber di sebagai acara, saya menyatakan menjadi seorang anggota dewan atau politik harus mendasarkan latar belakang organisasi. Karena kenapa Mbak? Banyak istilah-istilah di dalam politik itu yang harus kita cermati dan kita sikapi. Contoh. Ini kita gini, ketika habis paripurna nih ya kan, habis paripurna ini sebenarnya sih ceritanya cerita lucu-lucuan juga sih, ini adanya juga. Tapi kejadiannya nyatanya gitu. Jadi gini, habis pelantikan sumpah jabatan menjadi anggota dewan, kita ada namanya RDP. RDP itu apa? Rancangan. Rapat dengar pendapat. Oh, rapat dengar pendapat. Di Kagub. Kagub itu apa? Rapat gabungan. Oke. Antara seluruh fraksi dan anggota dewan secara pada saat itu kan kita masing-masing memperkenalkan diri dong. A, B, C, D, nama saya Andi Ahmad Mutawali, biasa dipanggil dengan Andi Weli, tinggal saya di kebun sayur, pekerjaan saya seorang pedagang beras. Pada saat itu ada teman Mbak, memang latar belakangnya bukan seorang politikus, seorang organisasi, dia memang punya masa gitu, punya masa dan punya doi. Jadi gitu. Ditanyalah pada saat itu, oke, kita semua yang hadir pada saat ini harus kerja sesuai dengan tupoksi. Kan gitu nih Mbak, sesuai dengan tupoksi. Tapi teman ini yang nggak pernah namanya tahu di organisasi, dia bilang, aku sih terserah tupoksi aja ketua. Dia tidak paham apa sih maksud dengan tupoksi itu gitu loh. Jadi dia menyatakan, aku terserah tupoksi dan aku ikut apa kata tupoksi. Padahal tupoksi itu adalah tugas pokok dan fungsi. Jadi bilang Pak Ketua pada saat itu, setelah kita dilantik, kita harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita. Jadi dia bilang, kita sih mau dibilang, ya memang begitulah sudah. Kan memang kita udah paham, jadi nggak bisa dipaksakan. Izin ketua, saya terserah tupoksi dan ikut apa kata tupoksi. Jadi inilah sudah, jadi kita harus organisasi harus paham apa yang namanya RDP, apa yang namanya pembahasan banggar, apa namanya KUA PPAS, apa yang namanya Silva, apa yang namanya ini kita ini harus paham. Jadi kita ini benar-benar fungsi kita di anggota DPRD itu dirasakan dampaknya oleh masyarakat konstituen yang mengamanahkan kepada kita. Betul. Gitu. Jadi kita itu memang harus fight, Mbak. Jadi menjadi anggota dewan itu harus fight. Dalam artian kita harus bagaimana kita membela, melaraskan dan merumuskan serta mewujudkan cita-cita masyarakat yang telah memberikan amanah kepada kita. Nah, di sini fight. Jadi kan ada dapil Balikpapan Barat nih, ada Balikpapan Timur, ada Balikpapan Kota, Balikpapan Selatan. Kebetulan di Balikpapan Utara, kan kayak gitu. Jadi kita harus fight ketika contoh nih, mau pembahasan masalah pembangunan sekolahan.
Balikpapan Barat mengusulkan, Balikpapan Utara mengusulkan, Balikpapan Timur juga mengusulkan. Jadi kan semua daerah mengusulkan karena kepentingan daerah pemilihannya masing-masing. Kan di sini fine. Nah, jadi di sini kan betul-betul atur strategi bagaimana kita mau menjebolkan kita punya konsep bertumbuhkan dengan konsep yang ada di Balikpapan Timur, Balikpapan Barat. Sama-sama mau bangun sekolah, sama-sama mau bangun rumah sakit. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan? Di sinilah pentingnya organisasi, lobby-lobby. Nah, jadi sebenarnya harus ada background juga yang kuat ya Pak ya? Harus ada background yang kuat Mbak. Nggak bisa kalau enggak kayak kita lihat lah, masih banyak lah teman-teman itu yang cuma datang, apa sih? Gimana sih, kenapa sih, harus apa sih, masih ada yang bingung lah begitu masih lah, bingung masih apa yang harus dikerjakan. Apa yang harus dikerjakan. Nah ini saya juga sih mengimbau lah kepada masyarakat lah ya, jangan hanya melihat dengan siapa dia. Saya juga dijulukin sebagai caleg gakin Mbak. Ya ini kenapa? Jadi ya biasa lah, mungkin orang dia bilang Andi Welly itu kan caleg gakin, padahal dia nggak tahu gakin itu apa. Gagasan dan kinerja. Taunya keluarga miskin. Taunya keluarga miskin bukan. Kita itu harus punya gagasan dan kinerja kita. Jadi terukur di situ. Jadi masyarakat itu sudah jeli, Mbak. Saya ini sudah 5 periode lah, Mbak, untuk jadi caleg. Sudah pernah jadi anggota dewan, sudah pernah kalah. Sudah ada pengalaman. Sudah ada pengalaman. Saya melihat semua itu sebuah misteri. Semua itu sebuah misteri. Sudah ada garisan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas kita ini hanya kerja-kerja kita bagaimana meyakinkan masyarakat. Kalau saya melihat, saya sudah telaah Mbak, saya sudah riset gitu loh, bahwasanya menjadi anggota dewan itu bukan sembarangan. Sudah ada takdir dari Tuhan. Jadi memang sebuah misteri. Mau itu money politik yang kamu lakukan, mau itu kamu pencitraan apa dan sebagainya pada saat hari hanya. Tapi itu kan warna-warni ya Pak ya? Itu warna-warni. Warna-warni. Jadi memang masyarakat harus juga jeli melihatnya. Jangan sampai hanya dikasih uang lalu coblos sekalinya begitu masyarakat nuntut. Apa itu sih Andi Welly itu? Kita coblos dia, tidak ada guna-gunanya juga. Nah, ini. Jadi masyarakat juga harus melek gitu loh. Tadi kita melihat pragmatis itu sangat ada. Gitu. Jadi memang kita harus bisa memilih pemilih pragmatis dan pemilih nasionalis. Nah, setuju. Gitu. Jadi, tapi Pak kan pasti ada peran dari partai ya Pak ya? Sangat luar biasa. Seperti apa kalau menurutnya Bapak peran Partai Golkar, dan sebenarnya sudah berapa lama sih kalau di Golkar sendiri, Pak Bapak? Saya sudah 12 tahun di Golkar. Oke. Mulai tahun 2014, 2015. Nah. Oke. Sudah 2018 itu sudah Golkar sudah ya. Jadi sudah mungkin ada sekitar 10 tahunan lah Pak. Kenapa Pak? Kenapa di Golkar? Kalau saya melihat Golkar ini harus punya karya Mbak untuk masuk di Golkar. Nah, jadi harus kerja-kerja dan karya-karyamu apa untuk bisa bergabung di Partai Golkar. Karena memang Partai Golkar ini partai yang luar biasa. Gitu. Saya melihat di situ persaingan sangat luar biasa. Jadi kalau kamu tidak punya karya, jangan ke golongan karya. Wah. Sama ya, visi misi nih sama Pak Andi Welly. Kita masih ada satu sesi lagi sahabat Onyx ya, ngobrolin inspiratif juga bersama beliau ini. Pokoknya kalau ngomongin tentang politik tapi sebenarnya aku ingin tahu sih kenapa sih kok beliau ini suka banget atau tertarik banget dengan dunia politik. Kenapa nggak dunia kuliner aja? Kuliner juga saya jago Mbak. Gitu. Saya juga takut. Kalau kuliner saya jago juga, ahli juga di bidangnya. Oke. Nanti kita bakalan bahas kembali sahabat Onyx ya. Jangan kemana-mana, tetap di Berisik, bicara inspirasi sekitar kita. Jangan kemana-mana, dengerin terus Berisik, bicara inspirasi sekitar kita. Onyx Radio 88.7 FM inspiring your life. Kita masih lanjut lagi sahabat Onyx ya, Berisik, bicara inspirasi sekitar kita bersama Bapak Andi Ahmad Mutawali atau lebih kita kenal sebagai Andi Welly ya. Caleg DPRD Kota Balikpapan Dapil Balikpapan Utara nomor 4 dari Partai Golkar. Masih semangat Pak? Masih semangat luar biasa dong. Pagi hari kan tetap semangat Besti. Masih semangat untuk warga Balikpapan Utara umumnya ya, khususnya umumnya buat warga Balikpapan tentunya. Tapi Pak, apa sih Pak alasan utama nih Bapak nyalonin sebagai duduk lagi nih di Dewan, di Legislatif? Yang pertama
saya ingin mewakafkan di masa mudaku untuk masyarakat Kota Balikpapan. Luar biasa nggak tuh ya? Ya dong, karena kenapa? Masa muda itu masa yang paling indah. Betul. Masa muda itu masa penuh dengan cita-cita. Oke. Kami dari pemuda-pemuda ini, banyak pemuda-pemuda calon anggota legislatif yang ada di Balikpapan ini, itu semua itu mewakafkan dirinya untuk politik, untuk kesejahteraan rakyat. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi kita ini bukan hanya happy aja mau jadi anggota dewan, menjadi sebuah pin di dada kita itu menggambarkan bahwasanya kamu sudah harus bermanfaat untuk masyarakat, khususnya daerah yang memilih Anda, gitu. Jadi masa muda itu kan masa yang happy kan. Kita sudah harus memikirkan rakyat kita. Anggota dewan itu harus 24 jam di jalan, semestinya. Harus 24 di jalan. Karena kenapa? Memang anggota dewan itu menyerap aspirasi. Makanya saya selalu bilang, Andi Ahmad Mutawali itu jaring asmara dengan Balikpapan Utara. Apa itu jaring asmara itu? Menjaring aspirasi masyarakat. Banyak loh ya slogan-slogan beliau ya. Iya loh. Jadi memang jangan beli meong dalam karung, gitu loh. Karena kenapa? Kita menjadi anggota dewan ini harus menjadi andalan, Mbak. Jadi menjadi anggota dewan, makanya saya buat slogan itu andalanku. Andalanku. Ingat tuh tanggal 14 ya. Andalanku. Nah, gitu. Jadi orang pola pikirnya Gakin gagasan. Bukan. Maksud kalau Gakin itu keluarga miskin, bukan. Oh, iya. Itu penuh gagasan dan kinerja. Kebetulan saya juga di RMC, kerja di Yayasan Rahmat Masjid Center. Memang yang mengurusi Gakin-Gakin di Kota Balikpapan. Tapi insya Allah itu bagian daripada ikhtiar Pak Wali Kota. Jadi kita harus sejalan dan selaras. Apa yang disampaikan Pak Wali Kota, jika kalian tidak punya karya dan kerja nyata, jangan pernah bergabung di golongan karya. Wah itu, jadi memang ini yang perlu harus kita garis bawahi, Mbak. Jadi memang menjadi anggota dewan itu bukan hanya sok-sokan gitu loh. Jadi bukan hanya gagah-gagahan, bukan menjadi hanya sebuah gue ini anggota dewan, siapa lo? Anggota dewan itu kan yang terhormat. Nah, bukan harus begitu, Mbak. Jadi memang kita ini harus ada ketika masyarakat itu membutuhkan. Ini Pak, lanjut nih, ya kan. Tapi sebenarnya ada berapa banyak sih Pak waktu yang bakalan Bapak sumbangkan khususnya untuk warga Balikpapan Utara dan umumnya untuk warga Balikpapan? Tadi katanya kan 24 jam. 24 jam. Tapi gimana dengan masyarakat nih? Ini kan tidak hanya mengeluhkan kemacetan saja yang di Balikpapan Utara. Kan banyak sekali nih keluhan-keluhan yang terjadi di Balikpapan Utara sebenarnya. Ekonomi, ya kan? Ya kan gitu. Banyak. Air. Jadi memang, Mbak. Nah, ini yang perlu juga teman-teman berisiknya Onik ya. Jadi apa yang kita sampaikan tadi, berisik itu harus berisi. Yes. Protes itu jangan hanya sebuah dengan kata-kata, tapi dengan ilustrasi. Harus dengan proses untuk menjadi sebuah kerja-kerja nyata. Jangan jadi kita tuh kebanyakan protes, tapi tidak ada proses, tidak butuh proses, itu kan nggak boleh juga. Nah jadi gini Mbak ya, kalau saya melihatnya ya, sahabat Onik ya, bahwasanya apa yang disampaikan tadi, berapa jam sih waktunya apa dan sebagainya. Nah memang anggota dewan itu adalah perwakilan dari rakyat. Jadi ketika rakyat membutuhkan itu, jadi gini Mbak, jadi jangan kaget. Jadi anggota dewan itu bukan hanya semata-mata Pak Ketua, saya dari MCK-nya itu Mbak kita urusin semua Mbak. Dari anak mau sekolah, dari yang mau THR lebaran, dari yang mau Agustusan, dari yang mau acara keislaman, keagamaan, itu semua anggota dewan pikirkan. Jadi bagaimana pola untuk mengaturnya bisa semua menjadi adil? Ya kita harus pendekatan setiap hari. Nah, kalau kita jarang muncul jadinya kaget. Nah, tapi kalau kita selalu hadir di tengah-tengah masyarakat itu merasakan dampaknya. Jadi masyarakat ini nggak perlu lagi dia bilang, aduh airnya macet, kita cepat sudah buatkan sumur bor gitu loh. Di Balikpapan Utara sudah banyak Pak saya bantu untuk pembangunan sumur bor gitu. Jadi kerja-kerja kita ini harus konkret. Nah, khusus kembali lagi kita bukan hanya dampak kemacetan, air juga butuh, inflasi ekonomi juga butuh. Ingat Mbak, karena saya ini pedagang, karena memang di RMC itu kita itu ada namanya usaha UMRT, usaha milik rumah tetangga. Waspada dengan ketahanan pangan. Nah ini saya sampaikan ini. Jadi masyarakat luas ini juga harus paham, waspada dengan ketahanan pangan. Nah, jadi kita jangan hanya berpikir tentang bagaimana meraih hari esok, kita harus pada pikirkan bagaimana ketahanan pangan ini stabil di Kota Balikpapan. Bayangkan Mbak, kalau kita bicara tentang sembako,
ya kan, khususnya beras lah. Ini kebutuhan yang sangat mendasar dan kebutuhan pokok masyarakat Balikpapan. Dari harga 50 Mbak, sekarang sudah 85. Naiknya 35.000 dalam kurun waktu 6 bulan. Prediksi, makanya dengan adanya Pak Wali Kota program UMRT, ini menekan inflasi khususnya di beras. Kami ini menekan, tapi memang sumber daya alam kita tidak ada. Di Balikpapan ini berpatokan atau berpangku tangan dengan daerah lain. Khususnya beras kita itu, patokan kita itu Sulawesi dan Surabaya. Iya. Kalau dia sempat blokir selama sebulan aja Mbak, Balikpapan ini makannya sudah, kalau ada singkong, keju, ada sudah, jagung sudah, nggak ada beras sudah. Dua daerah ini aja sempat dia bahasa orang pasar mejo gitu ya. Mejo atau baper apa dan sebagainya. Udah, tutup pelabuhan, gak usah kirim ke Balikpapan, mati Pak. Sudah. Nah ini yang perlu kita pikirkan, bagaimana ketahanan pangan ini kita menstabilkan. Makanya itu program Pak Wali Kota itu untuk menekan inflasi kita itu bagaimana di setiap RT itu ada beras. Iya. Jadi masyarakat ketika membutuhkan sudah ada tempat RT. Apapun namanya bilang ini perintah dari Pak Wali Kota. Jadi habisin di Balikpapan semua RT kasih beras semua. Nah tapi memang saat ini Mbak, khusus untuk beras itu sudah sangat langka. Daerah-daerah lain itu berebutan. Sulawesi itu sudah dikop sama Pulau Jawa semua. Karena kenapa? Pulau Jawa itu sudah sebagian besar sawah-sawahnya menjadi perumahan. Nah kita memang harus butuh impor. Itu nggak bisa dipungkirin. Karena kebutuhan dasar untuk Balikpapan saja Mbak ya, per day atau per hari itu, kalau saya melihat itu bisa mencapai 150 ton kebutuhan pangan untuk khusus beras. Itu belum ditopang lagi dengan masyarakat yang datang ke IKN, dengan dampaknya RDMP, apa dan sebagainya. Ini sangat luar biasa. Nah ini masyarakat juga harus paham. Mengantisipasinya bagaimana? Ya kita sesuai dengan kebutuhan, jangan sesuai dengan keinginan. Contoh, kemarin Lombok sempat nembus 150.000 per kilo. Ya jangan beli sekilo, beli aja 5.000 hanya untuk bikin sambal, atau beli aja sambal jadi, apa dan sebagainya. Jadi nggak usah terlalu panik gitu loh. Minyak sempat Balikpapan hilang, sempat Balikpapan kosong. Ada kan? Ya, dia bikinlah, dibuatlah rebus-rebusan. Jadi gimana ya, pola masyarakat ini harus diolah Mbak. Jadi bukan hanya ego dan kebutuhan saja, keinginan saja. Jadi memang dengan sesuai kebutuhan deh. Kalau kamu umpamanya Lombok mahal, ya dikecilin pedisnya, kan kayak gitu. Nah makanya ini kami, kebetulan saya diamanahkan Pak Wali Kota juga di UMRT itu, di bawah unitnya RMC, itu bagaimana bisa menekan inflasi Mbak, khususnya pangan. Jadi kami itu sudah bangun pabrik, Pak Wali itu sudah bangun pabrik untuk bagaimana beras-beras di Balikpapan. Karena kenapa? Memang kita ini terpatok dengan daerah-daerah lain itu Mbak. Nah jadi bukan hanya masalah kemacetan, bukan masalah kebanjiran saja. Ini yang paling dampaknya itu loh Mbak, masalah pangan. Nah ini yang butuh distabilkan kembali butuh dan ditekan. Meneruskan juga program dari pemerintah, ya program dari Pak Wali tentunya, sahabat Onyx ya. Terus Pak, kalau misalnya nih Bapak sudah masuk di Dewan, peran apa nih Pak yang bakalan Bapak mainkan di Dewan? Ya yang pertama saya ingin Balikpapan Utara itu terang. Satu. Oke. Yang kedua, Balikpapan Utara itu harus punya destinasi wisata. Khususnya nanti di Balikpapan Utara di Gunung Samarinda Baru, yang biasa kita sebut dengan Kampung Timur atau Timur Kampung, itu nanti di situ ada destinasi wisata yang luar biasa. Ada di situ nanti kebun burung. Jadi ada wisata burung. Jadi seluruh burung ada di dunia ini ada di sana. Ini program. Jadi sebuah program. Pecinta burung ini pada merapat nih. Jadi di Balikpapan Utara khususnya di Kampung Timur itu ada lahan kurang lebih 3 hektar. Di situ sudah kami akan juga konsolidasikan mau bangun SMP, SD, bahkan SMA terpadu di Balikpapan Utara khususnya di Gunung Samarinda Baru. Nanti kami wujudkan juga di situ puskesmas tipe A yang bisa setara dengan rumah sakit. Nah, jadi ini karena di sana masih ada lahan pemerintah yang sangat luas. Jadi di sini saya sudah berkoordinasi dengan Pak Lurah, dengan para RT-RT yang ada di sana. Kita nanti insya Allah kalau memang saya terpilih menjadi anggota Dewan, itu harus kita wujudkan itu. Jadi Balikpapan Utara khususnya di Kampung Timur, itu saya buat destinasi wisata. Contohnya di Balikpapan Timur nih, ada yang namanya Pasar Tumpah. Oh iya, Kan? Pringgondani. Nah, jadi nanti di Balikpapan Utara juga ada tuh Mbak. Jadi memang kita ini harus punya misi gitu loh. Misi kita ini harus bagaimana masyarakat itu dampak ekonominya dapat, dampak kesejahteraannya dapat gitu loh. Jadi
bukan semata-mata hanya kepentingan-kepentingan partai golongan saja. Jadi harus semua, kalau sudah menjadi anggota dewan itu bukan milik Balikpapan Utara. Iya. Sudah miliknya masyarakat kota Balikpapan. Jadi kalau umpama dia Balikpapan Timur, masalah jalan kemacetan itu sudah jadi pemikiran kita. Balikpapan Barat bagaimana bisa memecah arus menuju ke Balikpapan Utara, bangunkan jembatan. Jadi kayak gitu Pak. Jadi memang harus kerja-kerja kita ini kerja-kerja konkret. Makanya itu dijulukan dengan GAKIN, gagasan dan kinerja. Gitu. Ada kan Mbak 100? Terakhir Pak, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat Kota Balikpapan, terlebih lagi untuk warga Balikpapan Utara? Ya, yang pertama satukan visi misi Balikpapan Utara. Siap. Bahwasanya Balikpapan Utara itu yang pertama harus kompak. Harus kuat, harus bersama. Kalau kita terpecah belah, kita bukan menjadi apa-apa. Bahkan kita tidak menjadi sebuah sesuatu. Bisa menghancurkan anak bangsa ke depannya. Jadi pesan-pesan moralnya adalah kebersamaan, kekompakan menuju gagasan dan kinerja untuk Balikpapan Utara terang. Balikpapan Utara wisatanya mantul. Gitu. Jadi masyarakat Balikpapan Utara itu sudah pintar-pintar Mbak, sudah cerdas-cerdas. Dia mau memilih caleg bukan kaleng-kaleng. Jadi kita bukan memilih caleg yang hanya berbicara tentang tus, adakah, tapi bagaimana Balikpapan Utara ini punya perwakilan 11 orang nanti yang duduk di anggota dewan bisa bermanfaat, bisa menjadi andalan masyarakat Balikpapan Utara. Gitu. Jadi andalanku. Jadi jangan hanya sebuah cerita, tapi harus menjadi sebuah kerja karya, menjadi sebuah gagasan dan kinerja yang hasilnya dapat berdampak oleh masyarakat khususnya di Balikpapan Utara. Pada umumnya Balikpapan nyaman. Kita buktikan sahabat Onyx ya, GAKIN di 2024-2029 tentunya. Siap Pak Andi Welly. Bismillah ya. Amin ya rabbal alamin. Andalanku bakalan hadir kembali di kursi dewan untuk periode tahun ini ya, di 5 tahun ke depan tentunya. Bismillah juga semua misinya bisa terwujud. Dan jangan lupa sahabat Onyx, sebentar lagi ya tanggal 14 Februari biar kita makin cinta sama andalanku, biar dapat silver queen, biar dapat coklat ya nanti ya. Karena kan tanggal 14 Februari itu hari Valentine. Valentine. Hari kasih sayang, Iya. hari perlindungan cinta. Tapi kali ini aku butuh Anda kasih saya suara dong. Aduh. Supaya cinta kita menjadi sebuah kenyataan. Ya pastinya untuk Balikpapan Utara ya, jangan lupa nomor 4 untuk Dapil Balikpapan Utara. Daerah Balikpapan Utara itu memang banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita gali. Jadi jangan sampai terlewatkan sahabat Onyx ya. Nantikan banyak banget misi-misi yang akan hadir di 2024 dan juga sampai 2029 bersama Pak Andi Welly, nomor urut 4 dari Partai Golkar. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sukses. Alhamdulillah. Yes. Doa bersama, doa kebahagiaan buat kita semua. Amin Khususnya ya Allah, buat amin. pemirsa di Balikpapan Utara. Siap. Ya sudah sahabat Onyx ya, kita bakalan hadir kembali Sabtu depan di Berisik bersama narasumber yang berbeda pula ya. Jangan kemana-mana, setelah ini masih banyak temang-temang enak yang bisa menemani kamu. Thanks for listening Onyx Radio and be inspired nomor 4. Kamu baru aja dengerin Berisik, bicara inspirasi sekitar kita. Created by Onyx Radio. Berisik, biarin aja. Yang penting tetap